Kalau dulu saya pernah jelaskan, dalam hidupnya tugas manusia ada dua. Ada tujuan hidup yang Allah tetapkan untuk kita manusia, dan ada kebutuhan hidup. Kita harus memburu, mengumpulkan kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan, yakni harta materi kita butuhkan dalam hidup. Itu sudah habitat kita, ya, sudah sunatullah, harus kita ikuti. Kemudian Allah telah menetapkan jadwal bahwa kita akan meneruskan hidup kita di alam berikutnya. Di sana kita membutuhkan pahala. Itu berarti tujuan hidup. Atau bisa dirofel, kita dalam hidup harus berburu, harus mencari kebutuhan hidup kita di alam dunia dan alam akhirat. Karena sama-sama kebutuhan kita. Kita bisa bandingkan, coba logika bisa dianalogikan. Kalau sekarang prosedur yang berlaku bagi hidup manusia adalah makan 3 kali, ya, sesampurna 3 kali, ya, dalam sehari, minum. Coba kita mengingkari ketetapan Allah ini, pasti kita sengsara. Kalau di alam berikutnya Allah telah menetapkan hidup kita, di sana harus dengan memakai pahala. Pahala adalah alat tukar. Bisa ditukar dengan apa saja kenikmatan Allah yang disiapkan di alam sana dengan pahala. Sekarang kita alat tukar kita uang. Dianalogikan sama. Maka nanti ada pertanyaan. Sehari di alam akhirat berbanding ada yang 1000 tahun dunia, ada yang 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah, kan? Dalam sehari berbandingkan di alam dunia bisa 1000 hari, 1000 tahun. Berapa yang kita butuhkan pahala untuk hidup berikutnya? Sudah ada, ikuti saja SOP dari Allah. Apa SOP? SOP, ikuti saja SOP ibadah dalam syariat yang merupakan gambaran kemauan Allah untuk kita ikuti agar kita bisa menggapai ridhonya deh. An aliin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin jalisan. Dari riwayat Sayyidina Ali, suatu hari Rasulullah duduk-duduk, wa fi yadihi udun yang kutubihi. Di tangan beliau ada semacam kayu. Dia menunjuk-nunjuk ke bumi. Farafa rasahu, lalu mengangkat Rasulullah pandangannya ke atas. Faqala ma minkum min nafsin illa waqad ulima manziluha minal jannah wan nar. Ini lagi. Jadi Allah telah menetapkan jadwal kelanjutan hidup kita bukan di alam ini. Artinya di suatu saat kelak dunia akan kehilangan kita ini. Kita sudah tidak ada di alam ini, masuk ke alam lain. Ngeri kan kalau berpikir seperti itu. Di sana sudah ada 2 pilihan, surga neraka. Setiap orang telah ditulis dalam takdirnya, nasibnya kemana. Arya yang selalu saya ingatkan, karena di pesantren ini peluang untuk diterima doa kita itu lebih besar daripada di luar pesantren. Jangan-jangan nasib kita nasib tidak baik. Mumpung di pesantren kita lebih dekat kepada Allah, mari kita berdoa. Yamhullah ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab.
Allah bisa menetapkan apa yang ditulis sejak 4 bulan dalam kandungan nasib kita, bisa menghapus Allah Ta'ala kalau kita terus minta dia. Wuyusbit, atau Allah menetapkan seperti yang tertulis, bisa dihapus takdir kita, bisa dirubah, itu hak Allah. Wa indahu umul kitab, karena kitab Lauhil Mahfuz ada di tangan Allah. Pompongipun ya, ikuti prosedur syariat. Maka kata Rasulullah, setiap orang itu sudah ada tempatnya, kaplingnya di surga atau neraka, kan sudah ada. Qalu, sahabat lalu bertanya, ya Rasulullah, falima na'malu afala nattaqilu. Untuk apa kita beramal kalau sudah takdir ditetapkan? Apakah tidak lebih baik saja kita biarkan saja, kita tidak perlu berikhtiar, serahkan saja apa tulisan Allah. Qala, kata Rasulullah, jangan, tidak boleh begitu. Apa artinya Allah turunkan wahyu? Di sana ada perintah, larangan, janji dan ancaman. Apa artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul Nabi 124.313 Rasul? Diutus oleh Allah untuk apa? Kalau kita hidup tanpa ikhtiar. Jangan, tidak boleh. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Ini yang sering diulang-ulang. Berusaha dengan amal, sebab tiap individu, tiap seseorang akan dimudahkan sesuai dengan kifur yang sudah ditulis Allah. Kalau memang nasibnya akan ke neraka, jurusan ke kiri terus. Diajak taat sulit, sholat subuh sulit. Jangan-jangan nasib kita ke kiri. Maka minta mumpung di pesantren, robahlah kalau nasib tulisan kita seperti itu. Kalau memang jurusannya ke kanan, bisa mudah untuk taat deh. Mau ke kanan terus ke surga. Kebaik tuh, pilih teman yang baik, perilakunya baik, akhlaknya mulia. Kan ini petunjuk. Sudah dari dulu saya sampaikan, pilihan kita di dunia adalah gambaran nasib kita di akhirat. Jangan fatalisme, apa namanya, diam saja. Fakudul muyassarun ya. Setiap orang muyassarun panika ikem pangagih bi Allah. 5 untuk takdir khuliqah yang diciptakan pasir kullun lahu untuk emak. Pasma aja Rasulullah. Nang Quran bener ya. Surat Al-Lail wal laili idza yausha satarasa ayat 5 sampai 10. Fa amma man aqta wattaqa, pasira saos atau aparing bantuan, aparing kesayan, aparing sedekah, wattaqa ben bertakwa kepada Allah. Takwa itu suatu takut dan harap ke satu titik dari muka Allah. Harap dan harap dan takut ke satu titik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia kita takut harimau, pasti harapan kita bukan ke harimau, tetapi pertolongan orang. Tapi kalau takwa berarti harapan dan ketakutan kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan orang di bil husna maring yang terbaik, pahala atau surga. Percaya de hal-hal waib yang ada di dalam rukun iman.
Jadi orang mengembang infak, bertakwa kepada Allah, percaya kepada hal waib yang dijanjikan oleh Allah, fasano yassiruhu, orang kan baik, infak, bertakwa, fasano yassiru, maka bekal agem pangagi kaula sabuna Allah huda kaman lilusra, maring jalan mulus, maring kemudahan untuk menuju surga. Rian ijagai didi gelem, ya cek taat gelem, ya cek jujur, sabar dan ikhlas bisa. Dei lo lima balik kan berde je, siapa lihat to je. Wa amma man bakhila wastana dari perilaku orang anak pun tining orang sekikir lo lum sedekah, lo membantu orang lain. Sedekah itu bukan berbentuk barang saja, tapi pertolongan kita membuat orang lain mudah, bahagia, idkhulul surur ala qulubi akhihil muslim, ya sedekatun. Anapun sini orang sekikir wastauna, merasa cukup tidak butuh kepada Allah. Kan orang harus selalu mengharap kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa kita harap. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan pasirman bil husna, mare balasan kebaikan termasuk surga. Fasan yasruhu lil usra, maka aku tuntun dia, aku mudahkan dia, lil usra, maring kesengsaraan, maring kesulitan. Ada kan janjina Allah. Jadi SOP, standar operasional prosedur, yakni apa namanya? SOP ibadah adalah cara yang benar mempraktikkan ibadah seharian 24 jam. SOP ibadah. Ada kan menitanya lagi gila, dunia ini kan hanya sebentar diukur dengan akhirat yang abadi. Berapa yang kita butuhkan bekal untuk alam akhirat? Sudah ada SOP-nya. Sudah ada. Tidak ada cara membagi waktu untuk mengisi waktu dalam hidup. Ada cukup kena dengan cara ini. Kita bagi dua saja. Ya. Ikrar 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu, zakat, puasa atau puasa, zakat dan haji. Ini ibadah pokok dalam syariat. Kalau kita telah melaksanakan yang wajib, ini yang disebut dengan ibadah muqayyadah. Ibadah yang diikat dengan waktu, cara dan jumlah. Kalau sudah dipenuhi jumlahnya, sholat 5 waktu saja, istiqomah, sudah cukup. Pada bi orang akan terlalu kalilan sehari. Maka kata Rasulullah, kalau orang sudah istiqomah ibadah, sholat 5 waktu, lebih-lebih sholat berjemaah, itu bagaikan orang yang mandi 5 kali sehari semalam di air yang jernih, muang kotoran, apakah masih tersisa kotoran? Kata Rasulullah kepada sahabat, ya tentu saja tidak ada, pasti bersih badan orang itu. Demikianlah sholat. Demikian sholat, sudah cukup. Bekal abadi nanti miliaran tahun di alam akhirat, sudah cukup sholat 5 waktu. Asal dilaksanakan dengan prosedur yang benar. Ada kan ibadah muqayyadah, ibadah yang diikat. Ini dahulukan. Selebihnya ibadah yang tidak terikat. Kalau yang sunnah-sunnah, kenapa kita butuhkan sholat sunnah, puasa sunnah, baca Quran, itu kan sunnah-sunnah. Diamalkan dapat pahala, tidak diamalkan tidak berdosa. Kenapa? Ibadah kita tidak sempurna. Bolong-bolong lah, untuk melengkapi ketidaksempurnaan ibadah kita, ditambal dengan amalan sunnah. Maka kata Allah, kalau coba lihat si fulan itu amalnya seperti apa, dilihat. Seperti ini, amalnya bolong-bolong katakan.
Yang ingat berpahala, ketika sholat tidak ingat Allah, tidak khusyuk, tidak berpahala. Ini yang bolong-bolong yang dimaksud. Apalagi kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat. Lebih berat lagi. Yang sholat pun kalau bolong-bolong, sebab sama dengan kita mengecas HP. Ketika tidak khusyuk, tidak ingat kepada Allah, bagaikan cas itu dicabut, tidak nyambung, maka tidak akan berisi. Lah, bolong-bolong seperti itulah ditanya oleh Allah. Coba lihat amalan sunnahnya, masih ada enggak? Kalau ada, ditutupkan kekurangan-kekurangan tadi, ditutupi. Itu harus didahulukan. Sedangkan yang sunnah-sunnah bisa kita tawar, ya. Maka jumlah yang dibutuhkannya hanya seperti itu. Walaupun sehari di alam akhirat berbanding berapa? 50.000 tahun. Di hadis disebutkan, ma min sahibi dahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa kana yaumal qiyamati suffihat lahu safai. Pemilik emas dan perak yang tidak dikeluarkan haknya, zakatnya, illa kecuali di hari kiamat dia akan berbentuk lempengan, kemudian dipanaskan di atas api neraka. Jadi harta yang tidak dikeluarkan haknya, tidak sedekah, tidak infak, tidak keluar zakatnya, maka kelak harta itu berupa lempengan dari tembaga, dari baja, kemudian dipanaskan di api neraka, fayubba biha jibanuhu jambuhu wa jabinuhu wa dhuhruhu, kemudian disetrika harta emas perak tadi yang tidak dikeluarkan haknya akan dibuat lempengan di akhirat, dipanaskan di api neraka, kemudian disetrikakan ke orangnya, baik lambung, belakang dan tengah. Kullama barudat u'idat lahu, setiap dingin lagi dikembalikan lagi, fi yaumin, dalam sehari, kana miqdaru 50 alfa sanariyah, dalam sehari kelak di akhirat dibandingkan dunia 50 alfa sanah, 50.000 tahun. Hatta yugda bainal ibad, sehingga diputuskan antara hamba, fayara sabilahu imma ilal jannah wa ila iman nar, sampai dia bisa menilai sendiri kalau sudah habis dosanya apa jurusan ke surga atau ke neraka. Hadis Muslim 987. Dan kita tidak perlu keluar ya dari amalan dia, amalan muqayyadah kibur. Ibadah muqayyadah ini memang yang sudah amalan syariat yang ditetapkan oleh Allah, yang masuk di dalam sabda Rasulullah, ma ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Amalan Nabi dan amalan khalifah tidak akan keluar dari jenis amalan yang ada di rukun Islam, baik yang sunnah, yang wajib maupun yang sunnah, tidak keluar. Jika amalan di masa Nabi tidak ada, suatu amalan ibadah di masa Nabi tidak ada, jelas itu amalan budaya yang bisa dikategorikan jika dibuat ibadah adalah amalan bid'ah dhalalah. Ini masuk wa iyyakum muhdatsatil umur. Jangan masih mengilah ya. Amalan Nabi sekali lagi tidak akan keluar. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Siapa dari kalian para sahabat hidup masih panjang setelah aku meninggal dunia, kelak akan menyaksikan banyak pendapat, silang pendapat, pro kontra. Maka di saat itu kamu harus fanatik mengikuti amalanku dan amalan khalifah yang tidak akan keluar dari jenis amalan dalam rukun Islam. Selema
Oh, iya. Maka di luar rukun Islam sebutan ikrar kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, di luar itu bukan amalan syariat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauh oleh kalian amalan-amalan baru. Jangan diartikan hal-hal baru itu umum. Amalan-amalan baru, sebab yang di awal tadi sunnati wa sunnatil khulafa adalah amalan, jenis amalan peribadatan. Maka wa iyyakum muhdatsatil harus tetap dalam konteks amalan. Jauhi oleh kalian amalan-amalan baru yang di luar amalan, jenis amalan yang ada dalam rukun Islam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, sebab yang baru ya, yang bukan amalan Nabi, bukan amalan khalifah adalah bid'ah namanya. Bid'ah ada dua, harus diulang-ulang dengan bid'ah ada dua. Yang paling parah bid'ah hakikiyah yang mana? Bid'ah hakikiyah yaitu jenis amalan atau amalan mandiri yang tidak pernah diajarkan Nabi. Amalan mandiri yang tidak pernah diajarkan Nabi. Diajarkan Nabi artinya dua, tidak pernah diamalkan, tidak pernah disetujui. Amalan itu bid'ah dolalah. Amalan mandiri, amalan yang punya nama, diikat dengan waktu seperti peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, Khol, Rokat, paket tahlilan 7 hari, itu punya nama, diikat dengan waktu dan ada batasannya. Itu serupa dengan amalan syariat seperti sholat, ada namanya, ada waktunya, ada batasannya. Karena tidak ada penjelasan di masyarakat, maka diterima seolah-olah ajaran syariat. Itu yang paling parah. Yang kedua, bid'ah idhofiyah. Bukan bentuk amalan, amalannya sudah ada, tapi meliputi 4 hal ya. Bid'ah sebab waktunya, bid'ah sebab caranya, atau bid'ah sebab tempat, bid'ah sebab batasan. Semua itu bid'ah. Jadi kita mengikuti waktu yang bukan dari syariat, mengikuti cara yang bukan dari syariat, mengikuti tempat yang bukan tempat ibadah yang bukan syariat, seperti apa? Kawasan wisata religi. Kita ikuti, kalau di sini tempat yang paling istijabah, tempat mubarakah, yang nulis manusia, yang bikin manusia, itu bid'ah. Kalau kita ikuti artinya kita juga meyakini. Seperti di Yaman ada tawaf di kuburan, itu bid'ah. Atau batasan, kita beribadah dibatasi, ditentukan oleh seseorang, bukan berasal dari syariat, itu bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah. Kiriman Fatihah, bid'ah idhofiyah. Bacaan Fatihah dari syariat, tapi kiriman itu adalah cara bid'ah, tidak pernah diajarkan Nabi. Itu yang ibadah muqayyadah. Apa? Ibadah ghairu muqayyadah. Yang kedua, karena ibadah yang ghairu muqayyad. Teruskan dulu ya. Wa qaluhu wad-dawab, bersujud kepada Allah, apa, gunung, pepohonan, juga dawab, hewan-hewan, kulluha sadanya hayawanat. Wa qad ja'a fil hadis an Imam Ahmad anna Rasulullah naha an ittikhadi dhuhurid dawabi manabira. Datang di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, pasira sanggur Rasulullah naha, panika ngelarang pasir Rasulullah dari akabai apa, punggung
hewan, manabir sebagai mimbar, artinya duduk-duduk di atas sambil berceramah seperti ini mungkin ya, kayak mimbar. Farubba markubatin khairun wa aksaru dzikran lillah min raqibiha. Tining banyak tumpaan, banyak hewan yang dikendarai. Khairun paneka lebih bagus, wa aksaru ban lebih banyak napana dzikran dzikir marek Allah bin raqibiha dari pengendaranya ada markubah. Jadi lebih banyak berzikir hewan daripada manusia. Ada rumah hewan yang disiksa kadang-kadang seperti dokar, melihat ke samping tidak bisa begini, kalau lambat dipecut, kalau terlalu kencang ditarik. Jadi harus memikirkan juga hak-hak binatang. Silakan dipekerjakan, tapi ada ukuran, jangan terlalu payah deh, jangan terlalu memaksa. Seperti membajak sawah, itu binatang tuh seperti manusia juga berzikir kepada Allah. Yang bersujud kepada Allah, wa kasir minan nas, juga banyak dari manusia. Yasjudu lillah tau'an mukhtaron muta'abbidan bidzalik. Sujud pasera kasirun marek Allah tau'an karena taat, mukhtaron sukarela, muta'ambidan menghamba, bidali kalaban kadisa sujud, wa kasirun haqqo alaihi adab. Ben saya sujud oleh ke Allah orang seampun haqqo, ampun tetap alaihi atas kasir al adab seksa. Orang sebekali seksa abi Allah juga nasujud. Kiwuru di depan sudah dijelaskan, orang yang tidak mau ke Allah, kafir kepada Allah, tapi harus ikut prosedur yang berlaku dalam sunnatullah dalam hidup ini, yaitu habitat masing-masing. Seperti makan, dia punya kebutuhan makan, itu Allah yang menetapkan. Kita butuh anak, kita butuh sandang pangan papan, itu bagian dari sunnatullah. Orang yang seperti itu berarti sudah mengikuti habitat dalam sunnatullah, berarti dia bersujud kepada Allah walaupun dirinya secara zahir tidak mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha. Siapa dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Maka kuncinya ada di Allah. Terus tadi ibadah muqayyad ini harus didahulukan dalam ibadah keseharian, karena diikat dengan waktu. Seperti sholat, waktunya harus tepat, caranya harus cocok, jumlahnya harus lengkap. Seperti sekarang tidak ada sholat 5 waktu yang wajib, karena waktunya subuh telah kadaluarsa, duhur belum masuk. Kalau sudah masuk duhur wajib, waktunya harus tepat, caranya harus cocok seperti yang dicontohkan Nabi. Baca dalam hadis, jumlahnya harus lengkap, 24 jam 5 kali kan, selama hidup, setelah mukallaf sampai mati, tetap harus tetap. Maka itu harus didahulukan. Ibadah berikutnya jangan sampai waktu perjalanan waktu, karena waktu ini dibagi 3 ya, waktu yang telah, waktu yang akan, dan waktu sekarang. Kita manusia hanya bisa mengisi waktu ini, waktu yang ada. Kita tidak bisa mengisi waktu yang telah lewat. Kita tidak akan bisa mengisi waktu yang akan datang. Waktunya ini, kalau berjalan jam sekian kita biarkan, akan kosong.
Maka kalau bisa berisi terus, kalau bisa, tapi kita harus mencari pahala di tengah kesibukan yang kadang-kadang melupakan tentang tugas kita sebagai manusia. Ya, yang kedua ibadah wairuh muqayyadah. Ibadah wairuh muqayyadah, ibadah yang tidak diikat dengan waktu. Itu diisyaratkan dengan ikrar 2 kalimat syahadat. Ikrar 2 kalimat syahadat adalah induk dari ibadah dengan kalimat bacaan. Kalimat bacaan ada 3 macam. Kita ibadah kepada Allah dengan kalimat bacaan ada 3 macam. Ibadah dengan kalimat doa sudah pernah saya sampaikan. Ibadah dengan kalimat doa. Doa itu ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Bisa mengambil dari ayat Quran, dari hadis, maupun kita bikin sendiri. Berpahala juga, asalkan di dalamnya berisi permintaan kepada Allah. Yang kedua, ibadah kita dengan zikir. Dengan zikir atau wiridan. Wiridan yang ditetapkan itu dengan kalimat thayyibah. Ini tidak boleh kita ambil kecuali dari sumber 2 Al-Quran, dari awal sampai akhir itu kalimat dzikir, kalimat wiridan dari awal sampai akhir, setiap huruf berpahala. Yang kedua, kita ambil dari hadis Nabi yang memang bernuansakan untuk dzikir, dan semua dzikir dari Nabi, kalimat thayyibah dari Nabi tidak ada yang mufrad Allah Allah Allah, tidak ada, tapi harus tarkib minimal 2, subhana Allah, Allahu akbar, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Sedangkan Allah Allah yang biasa orang dibuat zikir sebenarnya bukan disampaikan Nabi, bukan dalam ranah zikir kepada Allah, tapi Nabi menceritakan tidak akan terjadi kiamat selama Allah Allah masih disebut-sebut. Selama nama Allah disebut-sebut artinya orang masih merujuk kepada ajaran syariat, kepada ajaran Allah. Artinya menjelang kiamat manusia tidak ingat ke agama lagi. Sudah pernah saya sampaikan dalam hadis, dunia akan semakin semarak, dunia akan semakin maju, semakin makmur, berbarengan dengan kerusakan moralitas agama manusia. Jadi manusia semakin ke depan semakin tidak ingat kepada Allah. Kalau orang sudah tidak menyebut-nyebut Allah, maka akan terjadi kiamat, bukan dzikir. Kalau dzikir Nabi sampaikan biasanya dengan iming-iming pahala atau ditentukan waktunya. Kalimatani khafifatani al-lisan habibatan ar-rahman sakilat al-mizan, subhanallah subhanallah wa bihamdihi. Ada 2 kalimat bacaan yang mudah diucapkan, dicintai oleh Allah dan berat timbangannya. Ini kan iming-iming, itu namanya kalimat thayyibah yang bisa dibuat dzikir. Kalau Allah Allah Nabi sampaikan tidak akan terjadi kiamat kalau di bumi masih orang menyebut Allah Allah. Itu bukan dzikir. Tidak ada dzikir dari Nabi yang berbentuk mufrad karena tidak jelas tujuannya. Yang ketiga, ibadah dengan kalimat ilmiah. Kalimat ilmiah adalah aqidatul awam, abda'u bismillahirrahmanirrahim. Harus kalimat ilmiah, tidak bisa dibuat doa, tidak bisa dibuat wiritan. Termasuk manaqib. Manaqib adalah biografi atau riwayat hidup seseorang. Itu bukan doa, bukan dzikir. Tidak boleh dibuat dzikir, tidak boleh dibuat wiritan. Tetapi kalau ingin ibadah kepada Allah dengan kalimat ilmiah, isinya kita serap, isinya kita pahami. Hadis sekalipun dibuat wiritan tidak bisa kalau kalimatnya kalimat ilmiah, seperti
Thalabul ilmi faridatun, kita wiritan thalabul ilmi faridatun, tidak akan berpahala karena kalimat itu kalimat ilmiah walaupun hadis. Maka tadi saya kembali, kalimat wiridan dzikir itu harus memang diperuntukkan untuk dzikir yang hanya bisa sumbernya hanya dua, dari Al-Quran, dari hadis yang memang untuk dzikir. Saya sampaikan dulu unjuk rasa dari orang-orang miskin di masa Rasulullah kepada Nabi. Ja'al fuqara ila Nabi faqalu dhahaba ahlu dusur minal amwal bidrajil ula wa namil mukim. Rasulullah, beruntunglah orang berharta dari kalangan kita, yang beruntung orang berharta, karena mereka akan dengan hartanya itu bisa mendapatkan derajat di surga yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Kenapa? Kata mereka sholat seperti kami juga sholat. Mereka berpuasa seperti juga kami yang miskin-miskin ini puasa. Tetapi mereka punya kelebihan harta, bisa beribadah haji, bisa umroh, bisa jihad, bisa bersedekah, sedangkan kami tidak bisa. Karena kami tidak punya harta. Maka Nabi menyampaikan, ala uhaditsukum in akhadtum aqdaqtum man sabaqakum. Tidakkah pernah aku sampaikan kepada kalian suatu amalan, jika kamu amalkan itu kamu tidak bisa disaingi oleh yang lain, orang sebelum kamu, kecuali mengamalkan yang sama. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33-an. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dibaca di belakang setiap sholat. Itu sudah dari Nabi. Kemudian orang-orang kaya tadi mendengarkan juga, maka mereka membaca juga. Bukan hanya yang miskin yang membaca. Salaki bisa sedekah, ki bisa puasa, ki maca subhanallah. Pada orang yang semelarat, doknya ampuh dia kata. Entar boleh ke Rasulullah. Ini bagaimana Rasulullah? Yang kaya juga membaca seperti itu. Kalau tentang itu sudah fadlun min Allah, pemberian dari Allah. Lantas apa keadilan Allah dalam perbedaan kondisi manusia? Ternyata Allah Maha Adil. Allah akan seleksi setiap ibadah di dalam masalah innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila malikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah seleksi dengan keikhlasan. Ikhlas itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tetapi kesulitan untuk ikhlas bagi orang yang punya kelebihan dari orang lain. Sulit untuk ikhlas. Orang alim pun sulit untuk ikhlas karena punya kelebihan dari orang lain. Yang sering datang kepada orang yang punya kelebihan adalah kesombongan, ketidakhusyuan, tinggi hati. Maka orang dalam hal ini tidak bisa kita menyamai hanya karena dohir yang diamalkan oleh orang-orang, karena diseleksi oleh Allah dalam keikhlasan. Maka kita tidak boleh lepas harapan kita kepada Allah, karena orang tidak akan bisa mengandalkan amalannya. Ini di hadis disebutkan, la yadkhula ahadam amaluhul jannah, tidak akan memasukkan seseorang amalah ahad surga. Orang lokar bisa masuk surga sebab amalah, sebab amal bisa memasukkan surga. Senajan amal ditetapkan oleh Allah sebagai sebab, tetapi amal semata-mata diandalkan tidak bisa memasukkan surga. Seperti hujan turun dari awan, tidak pernah ada hujan tanpa awan. Itu hujan berarti sebab dari awan. Tetapi tidak selalu awan itu menurunkan hujan kalau Allah tidak berkehendak. Demikian kira-kira.
Wala anta sanajan panjenengan Rasulullah tak bisa masuk sebab amal, wala ana kaula dak nikah illa ayyatawammad ya Allah bi fadlin wa rahmatin, kecuali Allah memenuhi kaula kalaban paparing ban rahmat. Itu tugas manusia, saddidu wa qaribu, luruskan saja ke syariat, ngepaskan saja ke syariat, sudah tugas itu, sambil mengharap kepada Allah. Kalau amal bisa memasukkan surga, maka kuasa Allah berarti tidak ada, diwakili oleh amal itu. Maka kuasa Allah tetap, kehendak Allah tetap berlaku, amal tetap jadi sebab. Ini ada hadis yang terakhir. Ada seorang Arabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna sara'i al-Islam qad kasurat alayya. Amalan-amalan syariat Islam telah banyak saya lakukan Rasulullah. Famurni bi amrin atasabbasu bihi. Perintahkan saya suatu amalan yang bisa saya tekuni. Faqala, pas ada Rasulullah, untuk mengisi waktu, jangan ada waktu yang kosong berjalan sia-sia. La yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Kalau bisa jangan sampai selalu basah mulut kalian dengan zikir ke Allah. Kalau bisa lidah kalian selalu basah berzikir kepada Allah. Karena amal tadi disebutkan di awal, amalan itu bukan hanya dilakukan dengan biaya, tetapi dengan tenaga, dan diseleksi oleh Allah dengan ikhlas. Maka orang fakir miskin, orang kaya, tetap amalannya diseleksi lewat keikhlasan. Disitulah bentuk keadilan Allah. Karena lebih mudah orang yang tidak punya apa-apa untuk ikhlas daripada orang yang punya apa-apa. Maka peluang untuk masuk surga orang yang tidak punya apa-apa lebih mudah untuk ikhlas diterima. Wallahu a'lam.